Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Dan materi ini khusus dibuat untuk anak hebat kelas 4 SDIT An-Nahl. Kita masuk pada pembelajaran 3. Dengan kompetensi yang diharapkan, anak ibu mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai ke tingkat provinsi. Kemudian, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dan menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak hebat, ada teman kita yang bernama Dayu, berasal dari Bali, dan saat ini dia tinggal di daerah Tabanan. Nah, di manakah Pulau Bali itu berada? Coba perhatikan peta berikut ini. Ada yang bisa menunjuk? Oke, ini dia. Pulau Bali berada di samping Pulau Jawa. Mari kita perbesar. Nah, itu dia peta Pulau Bali. Kira-kira Tabanan di mana ya? Bali, Pulau Bali, sebuah provinsi dengan ibu kota adalah Denpasar, bisa terlihat, dan di atasnya ada daerah bernama Tabanan. Jadi, Dayu tinggal di sini. Nah, anak hebat, Bali sangatlah terkenal sehingga di luar negeri sebagai ikon wisata Indonesia. Jadi, identiknya kalau orang luar negeri kita berbicara tentang Bali, mereka akan tahu. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali ini terdiri atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Bisa terlihat dari peta, yang coklat-coklat itu arah-arah ke pegunungan dan yang hijau-hijau adalah ke arah pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat ini akan mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Tuh, keadaan alam suatu tempat akan mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Berbicara terkait mata pencarian, maka kita akan masuk pada materi kegiatan ekonomi. Jadi, kira-kira apa kegiatan ekonomi itu? Mari perhatikan. Nah, di sini ada nelayan menangkap ikan, kemudian dijual di pasar ikan, diangkut ke kota, dan kemudian juga dijual di pasar ikan di kota. Kemudian dibeli ibu dan akhirnya dimasak dan kita makan. Itu adalah suatu rangkaian kegiatan ekonomi. Contoh lainnya, ada lagi petani menanam padi di sawah, kemudian dipanen, dijemur, digiling untuk menghasilkan beras, dimasak ibu di dapur, kemudian barulah dapat kita santap di meja makan. Nah, sangat panjang prosesnya dari padi untuk sampai menjadi beras yang bisa kita makan dalam bentuk nasi. Ada lagi contoh lain. Ada dari bunga pohon kapas, kemudian kapasnya dipintal menjadi benang, benangnya ditenun menjadi kain, akhirnya kainnya dijahit menjadi sebuah baju yang dapat kita pakai sehari-hari.
Nah, ada lagi di rumah, ada punya sofa, meja, kursi. Nah, itu semua berasal dari kayu yang ada di hutan, kemudian ditebang menjadi kayu gelondongan dan diolah oleh pengrajin kayu menjadi meja, kursi yang bagus dan dijual di toko mebel. Nanti kita sebagai pembeli tinggal membeli di toko mebel. Nah, semua rangkaian itu adalah contoh rangkaian kegiatan ekonomi. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi? Oke, kegiatan ekonomi adalah usaha atau kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benar? Iya, tadi kita contohnya ada ikan, terus ada padi, terus kemudian itu tergolong ke dalam pangan ya. Kemudian kebutuhan kita, iya ada lagi tadi pakaian, itu termasuk kebutuhan kita juga berupa sandang. Kemudian apalagi? Yang ini kalau misalnya ini toko mebel, misalnya untuk membuat rumah kita membutuhkan apa? Ada juga yang membutuhkan kayu, juga ada yang membutuhkan batu. Nah, benar sekali, ini juga salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi, betul? Ya, makanya termasuk dalam kegiatan ekonomi. Mari kita lanjutkan. Berdasarkan keadaan alam, kegiatan ekonomi terbagi 3. Pertama, dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk di daerah ini bekerja di perkebunan. Mereka biasanya menanam tanaman industri seperti teh, kakao atau yang kita kenal dengan coklat, kopi, dan juga kina. Nah, kina merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu obat malaria. Nah, ada yang bertanya, apakah di dataran tinggi tidak ada yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang? Tentu saja ada, hanya saja lebih banyak pada pekerja pemetik teh atau menanam teh, tanaman industri seperti teh, kakao, kopi, dan kina dibandingkan bertani, beternak, dan berdagang. Nah, selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah banyak dialiri sungai, kemudian tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Perekonomian penduduk di sini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu daerah pedesaan dan perkotaan. Umumnya di pedesaan melakukan kegiatan pertanian, misalnya bersawah, kemudian ada lagi beternak, bisa sapi, bisa kambing, ada lagi beternak itik, dan juga beternak ayam. Kemudian ada lagi yang budidaya ikan. Ada lagi berdagang. Nah, selanjutnya. Nah, sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa. Ada yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta, ada yang bekerja sebagai guru, perawat, dan dokter di rumah sakit. Ada juga yang bekerja sebagai buruh, ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian buruh pabrik, ada juga buruh angkut. Di perkotaan juga ada yang berdagang di pasar, misal pada pasar tradisional. Ada lagi di swalayan atau pasar modern. Kemudian ada juga yang berdagang kaki lima. Dan ada juga yang berwirausaha seperti penjahit, tukang cukur, dan ada juga pengrajin. Banyak ya pengrajin jenisnya, bisa jadi pengrajin anyaman, pengrajin pahatan, ukiran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah daerah pantai.
Daerah pantai merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Karena letaknya yang dekat dengan laut, maka penduduk daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan. Kemudian daerah pantai juga banyak digunakan sebagian penduduk untuk berusaha tambak ikan. Biasanya di sini ikan-ikan air payau ya. Air payau bisa jadi udang juga ada ya. Kemudian tambak garam atau sebagai petani garam. Dan ada lagi sebagai pedagang ikan. Bisa dipahami anak hebat? Nah, selanjutnya mari kita jawab pertanyaan yang sudah anak ibu jawab sebelumnya. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Karena penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh misalnya di dataran tinggi itu tempat yang baik untuk tumbuhnya tanaman teh, sehingga masyarakat dataran tinggi banyak yang bekerja sebagai pemetik teh atau memiliki kebun teh. Dan kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain ini akan berbeda, yang menyebabkan keragaman jenis mata pencariannya. Contoh lain, di dataran rendah, beternak itik dan beternak sapi, kambing, dan ayam itu lebih banyak di dataran rendah karena kondisi alamnya lebih cocok. Kemudian keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Misalnya lingkungan di pinggir pantai juga akan mempengaruhi jenis pekerjaan. Jadi ketika orang-orang yang di pinggir pantai, mereka akan memanfaatkan lingkungannya berupa pantai atau laut untuk mencari nafkah. Bisa dipahami? Selanjutnya, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Masyarakat di desa biasanya bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia, misal untuk bertanam padi di sawah atau bertanam jagung atau tanaman palawija lainnya, misal juga bisa bertanam cabai, tomat, dan lain-lain. Kemudian di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Contohnya misalnya ada supir, salah satu contoh pekerja jasa, ada juga sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, apa perbedaan petani di dataran rendah dan di dataran tinggi? Perbedaannya terletak pada tanaman yang mereka tanam. Misal, di dataran rendah, petani menanam padi dan palawija. Palawija ini adalah tanaman semusim, yang artinya dia akan dapat dipanen dalam satu kali musim tanam. Contohnya ada jagung, kemudian kentang, ada singkong, ada ubi, ada lagi sorghum. Sorghum ini terdapat biasanya di daerah timur, misal di Nusa Tenggara atau di Papua. Kemudian dia mirip dengan jagung. Selanjutnya juga ada kacang tanah, juga termasuk palawija. Dan di dataran tinggi biasanya petani akan menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, brokoli, dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa dan sebutkan contohnya. Pekerja jasa adalah orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh, Pak Dokter, Bu Guru, ada penjahit, konsultan juga ada, kemudian Pak Supir juga termasuk, pengacara juga, dan ada tukang cukur juga, dan kuli angkut juga termasuk pekerjaan jasa. Mereka memberikan pelayanan bukan berupa barang. Nah, bercerita tentang Dayu tadi, dia berasal dari Bali. Nah, setiap liburan dia akan pergi ke rumah nenek.
Suatu kali nenek bercerita tentang cerita rakyat yang berasal dari Bali, yaitu asal mula Bukit Catu. Sudah kita baca ya sebelumnya. Nah, di sini kita diminta menentukan tokoh dan amanat dari cerita melalui tokoh. Jadi, tokoh ini merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin menjadi suatu cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca. Nah, untuk menemukan amanat dalam teks fiksi ini, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, membaca cerita dengan seksama. Dengan membaca cerita, kita akan menemukan amanat yang ada pada teks tersebut. Kemudian, pahami karakter dan watak pada setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut. Nah, amanat dapat kita temukan pada penjelasan pengarang yang tertera di dalam cerita, ada juga pada penjelasan tokoh lain atau pada permasalahan yang terjadi pada teks fiksi. Dan kemudian barulah kita dapat menentukan amanat yang terkandung dalam teks fiksi tersebut. Nah, amanat ini sama dengan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Hebat. Nah, selanjutnya mari kita temukan amanat dari cerita yang sudah kita baca melalui menjawab pertanyaan berikut ini. Siapa tokoh dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Langkah pertama, kita harus membaca cerita dengan seksama, dan itu sudah kita lakukan. Mari jawab pertanyaannya. Tokoh yang ada dalam cerita Asal Mula Bukit Catu adalah suami, istri, dan penduduk desa. Kemudian, apa saja peran tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu, tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peran sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai sebuah cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan pesan apa yang terdapat pada cerita tersebut? Apa yang anak ibu temukan pada cerita tersebut? Oke. Amanat dari cerita Asal Mula Bukit Catu adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian, kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Hidup ini ibarat roda, kadang kita di atas, kadang kita berada di bawah. Hebat sekali. Marilah kita selalu bersyukur atas apa yang terjadi pada hari ini. Nah, kita masih bercerita tentang Dayu yang sedang berlibur ke rumah nenek. Kita diminta menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga. Nah, walaupun tidak terlalu jelas perbedaan antar individu dalam keluarga Dayu, kita bisa mengamati pada keluarga masing-masing ya, sudah kita lakukan kemarin. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Inilah yang kita sebut dengan keragaman. Ada yang misalnya berkulitnya putih, sawo matang, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, dan ada yang rambutnya keriting. Keragaman ini berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu.
Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas atau karakter masing-masing. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Pertama, meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi rendahnya badan, dan juga berat badan. Selain itu, juga ada keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Kegemaran misalnya senang berolahraga. Kalau yang perempuan senang menjahit atau menyulam, yang laki-laki senang main bola, ayah senang mengotak-atik sepeda motor, ibu senang memasak. Nah, keragaman sifat ada yang lembut, ada yang keras, ada yang pemarah, ada yang baik hati, ada yang tukang senyum ya. Anak ibu juga ada yang tukang senyum di sekolah ya. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih anak hebat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.